Assalamualaikum everyone, welcome back with me Alia Reka Anjani. So kali ini aku akan bahas tentang kisi-kisi ujian komprehensif, karena kebetulan aku baru selesai ujian komprehensif dan aku di salah satu Universitas Islam 45 Bekasi. Mungkin teman-teman yang mau ikutan ujian komprehensif bingung gitu ya, apa aja yang harus dipersiapkan, terus nanti tuh bakal ngapain aja, terus ujian komprehensif tuh nanti kita diapain gitu ya kan. So jadi biar mempermudah kalian yang mau ikut ujian komprehensif, di sini aku akan bagiin kisi-kisinya lengkap. Terus apa aja yang pertama aku mau bahas, apa aja yang aku pelajarin. Terus kedua, apa yang aku alamin sendiri saat ujian komprehensif itu. Oke, langsung aja deh. Yang pertama yang aku pelajarin, kalau ujian komprehensif ini yang aku tahu waktu itu dari tanya-tanya ya, kata dosen aku pertama itu tentang Al-Quran, seputar Al-Quran. Kayak contohnya tuh ini, aku udah nyatetin beberapa. Kalau seputar Al-Quran itu pertama harus bisa baca Al-Quran dong, ya kan. Nah yang kedua harus bisa tajwidnya, itu udah pasti. Jadi tentang hukum tajwid tuh ya minimal hukum nun sukun sama mim sukun sama hukum idgham. Idgham kan ada idgham mutajanisain, mutamatsilain tuh. Itu 3 itu sih, sama yang mat-mat itu juga. Nah itu ya. Jadi praktik membaca Al-Quran yang aku pelajarin, terus ilmu tajwid. Terus aku juga waktu itu belajar nulis ayat atau surat yang pendek-pendek, surat yang di juz 30 gitu. Terus sama hafalkan ayat tarbawi dan hadis tarbawi. Kalian hafalkan minimal 1 ya, minimal 1 gitu. Kan ayat tentang pendidikan nih yang aku hafalin tuh, tapi ada 3. Yang pertama ayat tentang pendidik itu Ar-Rahman ayat 4. Pokoknya aku hafalin yang gampang-gampang gitu. Dan jangan cuma ngafalin ayatnya, tapi artinya juga, arti dari ayat yang kita hafalin itu. Dan kita harus tahu maknanya. Maksudnya apa sih? Terus hubungannya sama pendidik apa gitu. Pokoknya harus kayak gitu, jangan cuma ngafalin. Oke. Karena pertanyaan dari penguji itu bakal merembet dari jawaban kita. Jadi kita harus matang-matang, pikirin matang-matang jawaban kita. Terus kewajiban belajar mengajar itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi itu hafalin, terus artinya juga harus tahu, terus maknanya apa, hubungannya dengan kewajiban belajar mengajar. Terus tujuan pendidikan aku hafalin itu Ad-Dzariyat ayat 5-6. Itu gampang juga, pendek ayatnya, jadi kalian pokoknya harus hafalin dan tahu maknanya. Oke? Itu sih kalau ayat tarbawi yang aku hafalin. Sebenarnya ada lagi yang tapi aku nggak hafal, tapi ada lagi ayat pendidikan banyak banget. Salah satunya Al-Mujadilah ayat 11 kayaknya. Pokoknya nanti di kolom komentar aku cantumin link kumpulan ayat-ayat tarbawi dan hadis tarbawi yang mungkin teman-teman bisa pilih dan hafalkan. Oke? Selanjutnya hadis tarbawi itu yang hadis-hadis tentang pendidikan banyak kok yang pendek gitu, kayak Thalabul Ilmi Faridatan ala kulli muslim gitu ya kan, itu pendek banget. Pokoknya hafalin aja buat jaga-jaga.
Nah, ini yang pertama aku bahas dulu apa yang aku pelajarin ya. Terus tadi udah Al-Quran. Nah, kedua itu tentang praktik ibadah. Kita sebagai muslim kan banyak ibadah kan. Nah, pertama tuh aku pelajarin tentang semua seputar tentang sholat. Kayak bacaan-bacaan sholatnya, terus arti bacaan sholatnya dari iftitah, niat semua. Pokoknya itu baru sholat wajib. Terus sholat sunnah aku pelajarin juga. Sholat sunnah, terus sholat itu jamak, sholat kosor, pelajarin juga niatnya. Terus habis itu cara-caranya itu seputar sholat sama zikir ya, jadi zikir setelah sholat kayak gimana. Terus tentang toharoh pastinya dong. Jadi toharoh itu mensucikan kan, jadi dari mulai wudhu, niatnya, terus tata caranya, terus doa setelah wudhu gitu, itu aku pelajarin. Terus itu loh, tayamum, niatnya, terus tata caranya, prakteknya loh harus tahu. Terus wudhu, tayamum, sama mandi wajib, mandi besar itu juga harus tahu. Terus tentang najis kan banyak tuh jenisnya, dan cara mensucikannya itu juga harus ya baca-baca lah, kita kan harus tahu gitu tentang itu. Terus tadi toharo ya, kan tadi sholat, toharo sholat, sama doa sehari-hari. Nah itu aku pelajarin yang gampang-gampang aja, kayak masuk kamar mandi setelah makan, bangun tidur, atau yang gampang-gampang mau berpergian, pokoknya yang gampang yang kalian hafal, bercermin, pokoknya yang kalian hafal deh, kalian ulang kembali gitu, maksudnya ingat-ingat lagi gitu, dihafalin lagi biar lancar. Itu sih doa sehari-hari. Terus bagian ketiga tadi kan Al-Quran, terus praktik ibadah. Yang ketiga itu kalau ujian komprehensif tentang metodologi pendidikan. Di sini bukan bahas tentang penelitian kualitatif atau kuantitatif, bukan, tapi tentang pendidikan semua. Kayak contohnya pengertian pendidikan, terus keterampilan mengajar gitu-gitu, pokoknya semua seputar tentang pendidikan tuh dipelajarin, terutama pendidikan yang kita pelajarin dari semester 1 sampai semester 7. Kan kita belajar tuh banyak ya tentang ilmu pendidikan Islam, bla bla bla, banyak kan. Itu aku pelajarin kayak tugas guru, fungsi guru, media, metode pembelajaran ya kan, model pembelajaran. Terus RPP, guru profesional ya kan, terus semua tentang pendidikan pokoknya. Terus aliran pendidikan, teori belajar, kompetensi guru, yang 4 kompetensi guru itu loh, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi itu dasar-dasar pendidikan lah yang kalian harus tahu, karena kan kita di jurusan pendidikan agama Islam, jadi kan udah pasti jadi kita harus tahu dasar-dasar tentang pendidikan atau pendidik. Nah terus tentang itu loh, persiapkan juga tuh misalkan cara mengajar materi ketauhidan, atau cara mengajar materi tentang syariat gitu, atau cara mengajar tentang akhlak gitu. Terus kalian juga harus memahami isu-isu global saat ini, kayak sekarang kan lagi pandemi, terus cara mengajarnya kayak gimana, itu juga kalian harus banget tahu dan persiapkan, karena itu biasanya
ditanya, karena dosen kan nggak cuma teoritis, kadang secara praktis juga ditanyain, kamu ngajarnya gimana, bla 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 gitu. Jadi aku jaga-jaga waktu itu aku belajar itu. Nah, kalau di Unisma ada tugas ngeresum buku. Jadi nanti apa yang kita resum itu ditanya juga, emang apa sih isi resum itu gitu, pokoknya untuk membuktikan kita beneran nggak ngeresum buku itu sendiri. So, itu yang aku siapin, dan kenyataannya yang terjadi adalah pada saat itu pertama kali aku diuji sama Pak Acep, itu bidang praktik ibadah. Kata beliau ada 3 poin penilaian. Pertama toharoh, sholat, sama doa-doa gitu. Nah, udah tuh aku ditanyain dalil tentang toharoh. Nah, aku nggak tahu kan, nggak hafal juga. Terus abis itu, tapi aku kasih tau kalian dalilnya kata beliau. Jadi beliau tuh kalau kita nggak tahu, dia ngasih tahu gitu loh, ngasih tahu, ngejelasin gitu. Kata dia Al-Maidah ayat 6 gitu. Terus itu praktik tayamum gitu kan. Di situ praktik tayamum aku bisa, aku tahu. Terus toharo apa lagi ya? Di sini ditanya kalau toharo itu doang gitu. Terus kalau bagian sholat ditanya sholat jamak tuh ada berapa? Jamak takdim sama takhir, aku jawab kayak gitu. Terus sholat jenazah, itu juga untung aku udah hafal gitu. Jadi kalian juga harus siapin ya. Kayak sholat yang tadi aku bilang, sholat sunnah, semua seputar sholat tuh kalian ya minimal tahu niatnya, dan ya paling bagus sama praktiknya ya. Tuh sholat jenazah. Nah, selanjutnya kan toharo toharo tadi udah. Nah, tadi sholat ya. Kalau toharo tadi tentang tayamum, terus dalilnya gitu. Terus kalau sholat tuh aku ditanya sholat jamak kosor sama jenazah. Terus yang doa-doa itu aku cuma disuruh, alhamdulillah banget ya, disuruh ya udah doa yang kamu hafal gitu. Terus aku ya udah aku praktekin doa masuk kamar mandi karena itu yang hafal di luar otak gitu. Terus udah tuh alhamdulillah selesai, dikasih banyak wejangan sama Pak Acep, enak pokoknya, baik banget. Terus di akhir juga beliau bilang sama saya nih, gede-gede nih, kan kita baru 10 orang ya di ujinya, tapi tetap jawabnya satu-satu gitu. Tapi emang kita diujikannya 10 orang, tapi tesnya tetap satu-satu karena tesnya lisan gitu. Terus selanjutnya aku sama Bu Rabianur, beliau menguji tentang resume buku kita, buku yang kita resum, terus sama tentang pendidikan. Beliau banyak banget nanyanya, sampai aku mulai jam setengah 12 kurang sampai jam 1 kurang, aku lupa kurang berapa, pokoknya ya sejaman lebih lah. Dan kita tapi udah nggak terlalu tegang gitu. Awalnya tegang, tapi di sini nggak terlalu tegang karena pendidikan tuh masih bisa pakai kata-kata sendiri kalau menurutku. Kalau praktek ibadah kan kayak banyak hafalan Qur'annya, jadi kayaknya mau ngarang juga nggak bisa gitu. Nah, makanya yang pendidikan agak calm aku ya. Terus yang pertama ditanya tentang resume buku, apa sih apa ya,
Kan aku ngeresum buku Muhyiddin Syah, Psikologi Pendidikan. Terus ibunya nanya, emang Muhyiddin Syah ini dalam bukunya tentang apa sih gitu. Terus ya udah aku langsung jelasin aja buku ini tentang ini bla 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 bla. Pokoknya itu sesuaikan sama buku yang kalian resum. Udah gitu doang. Gitu. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa bedanya pendidik, kependidikan, dan apa sih itu, peserta didik? Ya udah, itu pakai kata-kata sendiri kalian gitu aja. Terus pertanyaan tentang bedanya model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Itu beda loh gitu. Terus pertanyaan ketiga, apa bedanya jenjang pendidikan dan alur pendidikan? Itu kalian juga harus tahu, kalian harus pelajarin. Terus apa lagi ya? Beliau tanya, nah ini nih pertanyaan yang sesuai banget yang aku pelajarin. Gimana aku ditanya cara mengajar tauhid atau keimanan pada anak-anak. Waktu itu dia kasih contoh kasusnya kelas 10 SMA di saat pandemi gitu kan. Jadi sesuai isu sekarang tuh kan lagi pandemi, so gimana cara kita mengajarnya? Yaudah kita langsung aja tuh jelasin pertama bla 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 gitu sampai akhir pembelajaran tuh kayak gimana. Udah, pertanyaannya tuh sebenarnya ya, kalau kalian benar-benar memahami semester pelajaran pendidikan selama kalian kuliah, insya Allah bisa jawab. Oke? Nah, terakhir ujian BT Aki atau tentang Al-Quran sama Pak Akmal, dan di tes aku dapetnya baca surat Maryam ayat 1. Terus seperti biasa kayak hukum bacaannya apa, terus udah sih kalau baca Quran kayak gitu sama ilmu tajwid. Nah, terus ditanya juga ayat pendidikan yang kita tahu. Terus ada yang jawab al-alaq, terus aku disuruh kayak nafsirin apa arti ayat itu. Ayat ke berapa ya? Allamal insana ma lam ya'lam. Bukan yang itu, yang Allah mengajar dengan pena. Itu ayat berapa ya? Pokoknya itu. Terus ditanya juga emang alaq tuh tentang apa, terus untung aja aku udah belajar, aku jawab aja tentang kewajiban belajar mengajar, dan alhamdulillah semoga aja gitu ya dibenerin, dapat nilainya bagus, amin. Terus apa ya, ayat pendidikan sama baca Quran sama ilmu tajwid. Iya, pokoknya ayat yang kita baca atau orang lain baca terus ditanya sama bapaknya, ini apa hukumnya, ini apa hukumnya, gitu sih. Udah sih itu aja, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan aku mau kasih tahu sedikit, kalau sama Pak Acep sama Bu Rabia itu offline. Nah, kebetulan kalau Pak Akmal mungkin beliau sedang ada urusan, jadi via Google Meeting. Jadi mungkin karena itu jadi nggak nulis ayat gitu. Tapi kita tetap dites baca Quran dan ditanya-tanya. Udah sih, cukup segitu aja. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang mau ditanyain, silakan tanya di kolom komentar. Insya Allah aku bakal jawab. Semoga bermanfaat ya video ini.